Oke, 24. Kita ke materi persamaan kuadrat ya. Nah, memfaktorkan bentuk 2x kuadrat plus 8x. Nah, ini kita bisa gunakan sifat distributif ya. 2x kuadrat ditambah 8x. Oke, kita faktorkan dengan cara mengeluarkan faktor yang sama dari kedua suku ya. 2x kuadrat dengan 8x itu sama-sama bisa dibagi apa sih? Iya, 2x. Nah, harus dikali apa nih biar balik lagi ke 2x kuadrat plus 8x? Nah, 2x kuadrat itu 2x kali x, betul. Lalu 8x itu 2x dikali 4. Coba deh, 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali 4, 8x. Jadi inilah bentuk faktornya ya. Oke, akar dari 2x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Nah, untuk mencari akarnya, oke ini masih soal yang tadi ya, berarti kita faktorin dulu. Seperti tadi. Nah, perhatikan 2x dikali dengan x plus 4 sama dengan 0, berarti 2x nilainya bisa jadi 0 atau si x plus 4 yang sama dengan 0. Gitu ya. Kalau 2 kali x 0 berarti x berapa? 0. Kalau x tambah 4, 0 itu berarti x-nya min 4. Jadi jawabannya adalah 0 dan min 4. Oke, faktor dari persamaan kuadrat 9x kuadrat min 36. Oke, nah ini bentuk yang kita, kalau bentuk yang tadi itu bentuknya kan ax kuadrat plus bx gitu ya. Caranya kita jadiin kita faktorin dengan sifat distributif. Sifat distributif. Kalau ax kuadrat min plus c aja, min c tepatnya sih. Min c ya. Itu kita pakai sifat perkalian sekawan nanti. Tapi kalau bentuknya nanti lengkap ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita faktorin dengan cara yang beda lagi. Ya, jadi ada 3 macam cara. Oke, kita bahas yang ini ya. Jadi ini bentuk selisih kuadrat namanya ya. Oke, 9x kuadrat 9x kuadrat min 36 itu akan kita jadikan bentuk kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga ya. Kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga itu asalnya dari kotak kuadrat min segitiga kuadrat tuh. Nah, kalau di sini kotak kuadratnya ada 9x kuadrat sedangkan segitiga kuadratnya adalah 36. Siapa sih kotaknya? Ya, 3x dong, ya enggak? Lalu 36 itu adalah segitiga kuadrat, berarti segitiganya siapa? 6. Oke, berarti siapa kotaknya? 3x plus 6 dikali 3x min 6. Nah, inilah bentuk faktor. Ya. Nah, oke, jadi ini bentuk selisih kuadrat yang kalau difaktorin jadinya perkalian sekawan. Ya, jawabannya adalah D. Nah, akar dari, nah ini bentuk selisih kuadrat juga, x kuadrat min 16 ya. Ini adalah kotak kuadrat dikurang segitiga kuadrat yang kalau difaktorin jadinya kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga gitu ya. Dia nanti sama dengan 0. Nah, siapa kotaknya kalau hasil kuadratnya x kuadrat? Oh, berarti kotaknya adalah x. Siapa segitiganya kalau dikuadratin hasilnya 16? 4. Oke, berarti x tambah 4 kali x min 4 betul. Nah, oke. Bisa ya memfaktorkannya. X plus 4 kali X min 4 itu adalah X kuadrat min 16 itu. Nah, kalau dua-duanya di perkalian gini, ini kali ini sama dengan 0, berarti salah satu nilainya adalah 0. Kalau enggak X plus 4 yang sama dengan 0, atau enggak X kurang 4 yang sama dengan 0. Kalau X tambah 4, 0 berarti X berapa? Min 4. Kalau X kurang 4, 0 berapa X-nya? 4. Jadi jawabannya min 4 dan 4. Nah, faktor dari x kuadrat min x min 6. Nah, ini ax kuadrat plus bx plus c-nya lengkap nih, sama dengan 0. Kita faktorin ya, seperti ini. X kotak x segitiga gitu ya. Dimana kotak dan segitiganya kalau dikali hasilnya sama dengan c, kalau dijumlah hasilnya sama dengan b. Nah, siapa a, b, c-nya nih? Oke, perhatikan angka depan x kuadrat disebut A ya. Lalu angka di depan x disebut B. Oke, ini B, B-nya min 1. Lalu konstanta yang gak ada x-nya disebut C, min 6. Oke. Berarti C-nya min 6,
B-nya adalah min 1. Pikirin dua bilangan kotak dan segitiga. Yang kalau dikalikan min 6 dijumlahin min 1. Oke, jawabannya adalah min 3 dikali 2, positif 2. Ya, min 3 dikali 2 min 6, min 3 ditambah 2 min 1. Oh, jadi kotaknya adalah min 3, segitiganya adalah positif 2. Jadi faktornya adalah X min 3 dikali X plus 2 sama dengan 0. Oke, nah ini dikali ini menghasilkan 0, berarti X kurang 3 sama dengan 0 nilainya, atau X tambah 2 yang nilainya sama dengan 0. Berapa X kurang 3? 0. X nya berapa tuh? Berarti X nya 3 ya. X tambah 2, 0, berarti X nya berapa? Min 2. Oke, jadi jawabannya, oh ini bukan ditanya ini ya, cuma sampai sini doang ya. Wah, kasihkan. Oke, kalau ditanya sampai hasil X nya berarti caranya kayak gini ya. Tapi kalau cuma ditanya faktor ya jawabannya udah ada nih. X min 3 kali X plus 2. Atau dibalik sama aja. Oke, jawabannya A. Nah, ini baru. Kalau ditanya akar, berarti kita sampai ketemu X-nya gitu ya. 2X kuadrat min 2X min 4. 2X kuadrat min 2X min 4. Oke, perhatiin nih. Sebelum nyari, setiap suku punya faktor 2 nggak? Iya, bisa dibagi 2 ya. Oke, kita bagi 2 dulu aja. Nah, bentuknya jadi sederhana. Oke, gitu ya. 2x kuadrat bagi 2x kuadrat min 2x bagi 2 min x min 4 bagi 2 min 2 0 bagi 2 0 gitu. Nah, sekarang baru kita faktorin seperti tadi, x kotak kali x segitiga, di mana kotak dan segitiga kalau dikali harus sama dengan c, kalau dijumlah harus sama dengan b. Siapa a b c nya? Oke, lagi-lagi dari yang ini ya. Oke, ini A-nya 1, ini B-nya min 1, ini C-nya min 2. Berarti C-nya min 2, B-nya min 1. Dikaliin hasilnya min 2, dijumlahin hasilnya min 1. Min 2 dengan 1. Ya nggak? Nah, sekarang berarti pindahin ke sini nih. X min 2, X plus 1. Oke, dikaliin menghasilkan 0. Berarti X kurang 2 yang nilainya 0. Atau X tambah 1 yang nilainya sama dengan 0. Kalau X kurang 2, 0 berarti X-nya berapa? 2. Kalau X tambah 1 nilainya 0 berarti X-nya min 1. Jawabannya adalah 2 dan min 1 atau min 1 dan 2 sama aja. B. Nah, sekarang persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan min 5. Nah, ditanya persamaan kuadrat sekarang ya. Dengan akar-akar diketahui. Misalkan ini X1, ini X2 gitu ya. Nah, ada rumusnya adalah X kuadrat min dari hasil jumlah X1 tambah X2 nanti dikali X ditambahin hasil kali X1 dan X2 sama dengan 0 ya. Jadi sini X1 nya 3, X2 nya min 5, berarti X kuadrat min, ya kita tinggal masukin X1 dan X2 nya aja gitu, 3 tambah min 5 berapa, nanti dikali X ditambah 3 dikali min 5 berapa, samain 0. Oke, kita sederhanain. 3 tambah min 5, min 2, dikali min lagi nih. Ya, dikali min lagi jadi positif 2 ya. Ditambah 3 kali min 5, min 15 gitu ya. Sama dengan 0. Oke, ini jawabannya. Oke. B. Persamaan 6x kuadrat min 6x min 12 memiliki akar x1 dan x2. Nilai x1 kali x2. Oke. Kita suruh ngaliin nih. Nah, ada rumusnya. Kalau ax kuadrat plus bx plus c ya, persamaan kuadrat untuk umum nih ya, itu akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka x1 tambah x2 rumusnya adalah min b per a. X1 kali x2 itu adalah c bagi a. Min b per a. Nah, untuk soal ini ya, b-nya min 6, a-nya 6 ya. Ini tanya hasil kali. Oke, berarti c per a ya nak ya. Min 12 C-nya. Min 12 dibagi A-nya 6. Berarti jawabannya min 2. D gitu ya. Oh ya, 31-nya nggak ada. Mana 31? Oke, sebentar ya. Nah, oke, ini nomor 31 ya. Oke, jadi ini ada persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, nilai X1 tambah X2 yang ditanya. Nah, seperti yang sebelumnya, kalau dia yang ditanya adalah X1 tambah X2, itu kita bisa langsung masukin ke rumus min B dibagi A. Nah, siapa nih B-nya? B-nya itu 3 ya, angka depan X. Dikasih min, jadinya min 3. Per A-nya berapa? Angka depan X kuadrat 3. Berarti min 3 bagi 3 sama dengan min 1. Oke, pilihan gandanya salah semua nih ya. Jawabannya adalah min 1. Oke, kita ke nomor 33 ya. Nilai diskriminan. Nah, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4
A, C, A kali C gitu ya. Siapa B? Min 3 dikuadratin. Min 3 kuadrat dikurang 4 dikali A. A siapa? Angka depan X kuadrat 2. Dikali lagi C. C siapa? Angka yang nggak ada X-nya. Nih, 1. Positif 1 ya. Jadi 1. Oke, min 3 kuadrat 9. Min 4 dikali 2. Min 8 dikali 1. Min 8. Jadi 9 kurang 8 1. Gitu ya. Nah, berdasarkan nilai diskriminannya, jenis akar pada persamaan kuadrat. Oke, ini sama ya. Nah, ini adalah soal di nomor 33. Tadi kita udah nyari diskriminannya ya kan? Jawabannya adalah 1. Nah, 1 ini nilainya positif atau lebih dari 0. Jadi, kalau persamaan kuadrat punya diskriminan positif atau lebih dari 0, maka dia akan memiliki akar-akar yang real dan berbeda. X1 dan X2-nya bakal beda. Jadi, jawabannya C ya. Oke, ini kelebihan ternyata di sini. Nah, kita ke 35. Kita ke fungsi kuadrat ya. Bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah A. Ya, lengkap AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Fx. Ya, bukan sama dengan 0 ya. Jadi Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Grafik Fx 2x kuadrat min 18 memotong sumbu X di titik. Oke, memotong sumbu X. Memotong sumbu X itu sama aja kita mencari pembuat nol fungsi ya. Karena kalau dia memotong di sumbu X, ini sumbu X nih ya, grafik fungsi kuadrat bentuknya parabola ya. Ini memotong di sumbu X di sini, titiknya di sini, itu Y pasti 0 kan. Nah, berarti kita mencari X yang bikin Fx atau Y-nya 0 gitu. Ini sama dengan Y. Oke. Nah, jadi kita nolin aja Y-nya. Jadi 0 sama dengan 2x kuadrat min 18. Nah, kita tinggal nyari X gitu. Oke, 2x kuadrat berarti sama dengan 18 dong. Ya nggak? 2x kuadrat dikurang 18 nilainya 0. Berarti nilai 2x kuadrat 18 kan? Oke, fokus nyari X. Sekarang bagi 2. Berarti x kuadrat sama dengan 9. Nah, berapa X-nya? X-nya itu adalah positif negatif di 3. Karena dikuadratin 3 itu 9, negatif 3 dikuadratin juga 9. Jadi jawabannya X1-nya 3 dan X2-nya adalah min 3. X1-nya 3 berarti titik potong di sumbu X-nya itu, karena tadi Y-nya 0 ya kalau di sumbu X, dengan X3 berarti 3,0 jadinya ya. Lalu X2-nya min 3 jadinya min 3,0. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang memotong sumbu Y. Oke, jadi kalau gitu grafik memotong sumbu Y kayak gini nih. Ini fungsi kuadrat bentuknya parabola. Nah, yang ditanya di sini nih. Nah, ya, kalau memotong sumbu Y pasti X-nya 0. Nah, jadi kita tinggal nolin X-nya aja. Ya, ini Y-nya gitu ya. Fx ini adalah Y-nya. Y sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 6. Memotong sumbu Y di titik. Nah, nolin X. 2 X-nya dinolin. 2x kuadrat berarti 20 kuadrat dikurang 4x dikali berarti 4 kali 0 ditambah 6. Oke, 2 kali 0, 4 kali 0, 0 habis. Berarti tinggal Y sama dengan 6. Oke, jadi X-nya 0, Y-nya 6. Berarti titik koordinatnya 0,6. Ya, jawabannya adalah D. Oke, sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat 2x kuadrat min 10x plus 12 ya. Sumbu simetri itu ya garis vertikal yang memotongnya sama berat kanan kiri ya. Ada rumusnya. X simetris ya. Itu adalah min B bagi 2A. Oke. B-nya min 10, A-nya 2. Berarti min dari min 10 dibagi 2 dikali 2. Oke, jadi positif 10 dibagi 4. Ya, 2,5. Oke. Grafik fungsi kuadrat berbentuk fungsi kuadrat U, bentuk parabola ya. Nilai minimum dari fungsi. Nah, nilai minimum fungsi itu kalau fungsi kuadrat bentuknya kayak gini, nah ini yang ditanya. Titik Y-nya berapa di sini? Ya, titik Y-nya berapa? Nah, jadi caranya adalah kita cari sumbu simetrinya, nanti substitusi lagi ke sini. Ya, X simetrisnya cari dulu dengan rumus min B bagi 2A. Ya, nanti X-nya berapa kita masukin ke sini untuk nanti dapetin Y. Gitu ya. Oke, min B berarti min 8 dibagi 2 kali A-nya 1 ya.
berarti min 4. Nah, untuk mencari nilai Y minimum itu kita substitusi setiap X di fungsi kuadratnya dengan min 4. Tinggal masukin ya. X kuadrat berarti min 4 kuadrat ditambah 8 kali X kali min 4 berarti tambah 15. Min 4 kuadrat min 4 kuadrat 16. 8 kali min 4 32, min 32 ditambah 15 tambah 15. Nah, jadi 16 tambah 15 aja udah 31 tuh. 31 dikurang 32 min 1. Jadi jawabannya adalah min 1. Jawabannya D. Oke? Oke, semoga bermanfaat untuk persiapan ujian pasnya. Pasti aku semangat, pasti aku sukses. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.